Untuk kali ini kita akan belajar tentang tips supaya Google AdWords campaign efektif. Kita contoh kasusnya. Kurang lebih apa aja yang dibutuhkan untuk Google AdWords campaign. Ini contoh kasusnya, kita akan jual asuransi secara online. Yang harus diketahui tentang produk asuransi adalah bukan produk yang mudah diputuskan oleh calon pembeli. Jadi ini nggak seperti jualan baju atau jualan makanan. Karena begitu orang lihat produk kamu, belum tentu dia langsung mau beli. Bisa bulan ini, bulan selanjutnya, atau 3 bulan lagi. Apapun itu jenis produknya. Apalagi jenis produk yang kritikal, seperti asuransi properti yang biasanya per tahun. Asuransi mobil yang per tahun juga. Berbeda dengan asuransi yang jangka pendek seperti asuransi perjalanan yang selama kamu melakukan perjalanan di situ maka coverage-nya. Kemudian ini produk jangka menengah, bukan produk jangka seperti fast moving consumer good gitu ya. Yang artinya lagi-lagi membutuhkan pertimbangan dan harganya juga pasti lebih mahal. Selanjutnya ini produk yang lebih mengandalkan service after sales. Which is sebelum orang memutuskan untuk membeli, dia akan cari tahu tentang review, biasanya dari Google Business. Nah, kalau kamu sebagai agen asuransi biasa, ya mau nggak mau kamu harus ngumpulin review dari customer kamu. Apa aja reviewnya, proses klaimnya, proses penutupannya, sampai cara pembeliannya. Dan selanjutnya harus kamu tahu tuh market share yang terbatas. Biasanya kamu akan bersaing nggak cuma ke sesama agent atau nggak cuma sesama broker. Artinya kamu juga bersaing dengan produk distributor seperti Allianz yang langsung distributornya, karena dia juga B2B juga B2B. Terus kamu juga akan bersaing dengan startup insurtech, itu yang capek juga karena memang mereka akan jor-joran pengeluarannya. Yang dimaksud di sini budget terbatas adalah dalam contoh kasus ini budget saya terbatas, sehingga saya akan sharing bagaimana mengoptimalkan budget yang terbatas. Di samping itu memang keyword asuransi itu CPC atau cost per click sangatlah mahal, sehingga dibutuhkan kreativitas dan kehati-hatian. Balik lagi, ini bukan produk yang gampang dibeli. Kita akan banyak dapat dari kita sendiri, bisa dari kompetitor, bisa dari produsen atau perusahaan asuransi itu sendiri, karena di sini kita sebagai digital marketingnya atau dari agennya gitu ya, perannya seperti itu kurang lebih ya. Sehingga CPC-nya ini rawan banget cepet habis. Oke, selanjutnya dalam contoh kasus ini brand position-nya, website ini memiliki peringkat 1 SEO dengan keyword yang relate di produk tertentu, yaitu asuransi mobil dan asuransi properti. Selanjutnya, website ini sudah mendapat publikasi dari media karena hasil survei media tersebut mendapatkan review atau kepuasan pelanggan yang menyatakan bahwa website ini dan produk ini memang bagus, seperti itu salesnya. Yang ketiga, perusahaan ini dikenal baru saja masuk ke pasar startup. Selain saat di konvensional, penjualan konvensional diisi dengan tim atau personel yang hebat, baik itu dari underwriting-nya, baik itu dari bagian klaimnya, baik itu dari customer service-nya, semuanya memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga produk ini memang memiliki brand position-nya bagus. Nah, di slide selanjutnya ini kita biasanya mengenal bahwa SEM itu bisa menghasilkan traffic dan visitor. Ini variasi dari Google Ads itu ya. Dan YouTube itu biasanya untuk sales conversion atau apps install. Begitupun dengan Google Display Network untuk brand awareness atau leads. Google Vignette itu untuk lead conversion ke Google AdSense. Jadi ini konsep yang website mengiklan untuk mendapat klik di iklan ads website itu sendiri. Nah, tapi kamu juga mesti bisa kreatif lagi, lebih bisa improve lagi. Misalkan kamu taruh di AdMob supaya AdMob kamu menghasilkan lead conversion, itu bisa. Yang jelas bagaimana kamu punya landing page dan bagaimana kamu punya customer service yang melayani, yang sabar melayani user kamu yang udah mulai tertarik. Oke, ini yang cukup penting. Artinya
untuk Google Ads yang lebih efektif lagi itu kamu harus perhatikan poin-poin ini ya. Yang terpenting adalah bagaimana CPC, CPL, CPR, CPA atau CPE atau CPA ya, dan CPM kamu. Nah, apa sih CPM? Kita mulai dari CPM ya, cost per mil. Jadi ini metrik CPM yang dihitung dengan biaya penempatan iklan dengan jumlah tayangan dalam ribuan yang dihasilkannya, kurang lebih CPA atau cost per action. Kita nyebutnya spelling Indonesia aja ya biar nggak repot. Biasanya iklan jenis ini resikonya relatif rendah bagi ads manager buat yang pengiklannya, karena pembayaran hanya harus dilakukan ketika tindakan tertentu terjadi. Penawaran CPA paling umum dikaitkan dengan pemasaran afiliasi. Cost per action ini juga bisa disebut cost per akuisisi yang juga disingkat dengan CPA itu tadi ya. Fungsinya seperti itu. Jadi banyak yang pakai untuk afiliasi. Kalau misalkan di case lain kamu jualan afiliasi di Amazon, ini cocok banget. Atau kamu sebagai sub agent di perusahaan broker asuransi, kamu jualan iklan dengan CPA ini pas banget gitu. Oke, selanjutnya ada CPE, cost per engagement. Biasanya akan dihitung jika user mengarahkan cursor ke iklan kamu selama lebih kurang 2 hingga 10 detik. Biasanya jenis iklan tampilannya hover. Jadi kalau ada kursornya ke hover kamu selama 2 hingga 10 detik, ini kamu baru kena charge. CPL atau cost per lead. Jadi kalau kamu jalanin iklan tipe ini, kamu juga akan bayar setiap dapat leads. Jadi yang kamu perhatikan saat jalanan yang bertujuan untuk leads conversion. Selanjutnya yang harus kamu perhatikan juga CTR atau click to rate. Rumusnya adalah klik dengan impresi atau tayangan di 100. Contoh, iklan SEM kamu muncul, iklannya ada impresi atau tayang sebanyak 100 kali. Jadi dari 100 iklan itu cuma ada 3 yang klik. Jadinya tampilannya persentase 3%, karena 100 kali iklan kamu muncul ada 3 yang ngeklik. Nah, lebih seperti itu. Itu yang harus kamu perhatikan. Selanjutnya, kamu juga harus siapkan demografi dan manfaatkan momentum. Jadi kamu harus tahu pelanggan kamu itu yang kamu target itu umur berapa sampai umur berapa, profesinya apa, lokasinya di mana, dan punya background apa. Jadi bisa pastikan dengan customer persona begitu ya. Terus manfaatkan juga momentumnya. Momentumnya apa? Oh, misalkan ini promo Hari Kesaktian Pancasila gitu, kamu bikin kode promo apa, kamu jalanin di jam-jam berapa, dan di jam-jam tertentu kamu bisa boost untuk pilih budgetnya, lebih begitu. Selanjutnya ada landing page yang harus dibuat semenarik mungkin sesuai kaidah user journey. Jadi user experience-nya di landing page yang kamu tuju itu harus benar-benar yang ngasih kesan yang baik gitu loh, yang benar-benar oh ini iklan beda banget, menjual banget dan meyakinkan banget, seperti itu. Selanjutnya remarketing ya, mumpung belum dihapus cookie, konsep iklan pakai cookie itu belum dihapus, jadi manfaatkan sebaik-baiknya. Biasanya dari Google Display Network. Jadi di mana GDN kamu atau Google Display Network kamu udah diklik, kamu dapat cookie-nya, dimanapun dia berada, dia akan dibayang-bayangi sama iklan kita selama kita masih ada duitnya untuk iklan. Selanjutnya untuk Google Display Network sama YouTube channel itu harus cari placement yang tepat. Jadi kalau misalkan kamu mau jual asuransi mobil, nggak mungkin dong kamu naruh di blog website kesehatan, blog-blog kayak blog kesehatan atau blog-blog tentang rumah gitu kan, nggak mungkin, padahal kamu jualan asuransi mobil seperti itu. Kecuali kamu jualan asuransi rumah tapi kamu iklannya di website-website yang bertemakan interior rumah. Oke, call to action sama ilustrasi yang menarik ini sebenarnya nggak beda jauh dengan landing page yang dibikin yang menarik tadi ya. Jadi CTA itu jangan yang itu aja, dan kamu jangan terlalu mencontoh, tapi harus boleh ATM tapi harus ditambah dengan improvisasi. Ada tipsnya, kamu sering-sering lihat akun LinkedIn-nya orang-orang yang jalan digital marketing. Biasanya dari situ kamu bisa mempelajari bagaimana cara bikin call to action. Terus kamu harus bikin ilustrasi yang menarik ya.
Yang pastinya kamu harus riset dulu user behavior-nya. Jadi di Google Analytics kamu harus track dulu user behavior-nya kemana aja, dan pastikan sesuai konsep ilustrasi tadi, sesuai dengan konsep iklan kamu, dan jangan lupa pasang UTM tracker. Memang untuk jalan Google Ads itu selain riset, kamu butuh penelitian, persiapan supaya iklan kamu tepat sasaran dan nggak terlalu buang-buang. Jadi konsep bakar duit, jadi bukan bagaimana kamu jalan campaign sih. Soalnya memang trennya bakar duit di startup itu, tapi bukan berarti orang jalan iklan itu bakar duit, enggak, karena pasti ada sesuatu yang didapatkan. Selain itu kamu harus sadar produk apa sih yang kamu jual, kamu harus cari tahu, kamu bisa belajar di social network, misalnya di Twitter, di LinkedIn, tentang produk jenis asuransi dalam hal ini ya. Kamu harus tahu apa sih yang mereka butuhkan, seberapa sadarnya sih mereka tentang asuransi, apa butuhnya sih mereka gitu, dan apakah semua pasar dapat, apakah cuman dari kalangan menengah ke atas saja yang butuh asuransi. Seperti itu kamu harus riset juga. Jadi dari target CTA itu juga bisa sangat menarik, juga bisa sangat menjamin bagaimana iklan kamu dibutuhkan dan membuat rasa penasaran orang yang akhirnya kemungkinan akan jadi leads atau mungkin bisa jadi closing. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, subscribe, dan